Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HackerRank. Kita sudah sampai pada soal Java Primality Test. Jadi ini untuk menguji bilangan prima atau bukan. Coba kita lihat soalnya. Oke, di sini di deskripsi soalnya ada sebuah deskripsi. Sebuah bilangan prima adalah sebuah bilangan natural katanya. Definisi bilangan prima ya. Sebuah bilangan prima adalah sebuah bilangan natural yang lebih besar daripada satu, yang hanya memiliki satu pembagi positif selain satu dan dirinya sendiri. Yaitu satu dan dirinya sendiri ya. Dia hanya punya dua buah faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Sebagai contoh, bilangan prima pertama itu adalah 2. 2 itu hanya habis dibagi 1 dan habis dibagi 2. Begitu juga bilangan 3 hanya habis dibagi 1 dan habis dibagi 3, yaitu dirinya sendiri ya. Jadi bilangan prima itu bilangan hanya punya dua faktor atau habis dibagi 1 dan habis dibagi dengan dirinya sendiri. Deretan bilangan prima pertama ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Dan bilangan prima itu harus selalu positif. Kemudian ada tantangannya adalah diberikan sebuah integer bilangan bulat n. Kemudian kita diminta untuk menggunakan kelas big integer. Karena di kelas ini sudah didefinisikan sebuah method isProbablePrime. Kita lihat metodenya. Untuk mendefinisikan apakah bilangan tersebut prima atau bukan. Jadi di sini ada sebuah kelas namanya kelas big integer ya di Java. Selain big decimal ada big integer juga. Ini nama kelasnya big integer. Kemudian di kelas tersebut ada method yang namanya method isProbablePrime untuk menguji apakah dia prima atau tidak. Ini probable prime, bukan ini ya, is probable prime, untuk menguji apakah dia bilangan prima atau bukan. Ini. Oke, baiklah. Kita lihat format inputnya adalah satu baris bilangan integer n. Kemudian n ini berada di antara bisa sampai 100 digit. Kemudian outputnya adalah menyatakan apakah n adalah bilangan prima atau bukan. Kalau prima dia tulis prime, kalau tidak prima dia tulis not prime. Seperti ini contohnya. Kenapa kita gunakan big integer? Karena memang di sini dia harus bisa mengcover bilangan digit besar ya. Kita tahu bilangan integer yang paling besar itu dia di tipe data primitif adalah tipe data long. Seperti ini long. Tipe data long ini hanya bisa menyimpan kurang lebih 10 digit saja. Ini berapa ini? Ada 13 digit. Ada 12 digit. Ini dia bisa kalau 10 digit. Kalau 11 digit masih bisa. 11 digit sudah tidak bisa ya. Dia cuma bisa menyimpan 11 digit saja. Jadi ini sudah tidak tercover sebagai bilangan integer. Tapi dia bisa di cover di bilangan big integer. Tapi cara buatnya beda ya. Big integer ini bukan tipe primitif. Dia adalah tipe kelas. Cara buatnya seperti ini. Big integer b sama dengan new big integer. Kita bisa lihat beberapa konstruktornya. Di sini ada beberapa konstruktor untuk big integer. Ya, ini konstruktornya bisa berisi, kita bisa menginput sebuah byte array byte, kemudian signum byte, kemudian kita bisa menginput juga string value, kemudian string value integer radix. Kita bisa masukkan di sini string value-nya. Jadi angka ini yang tidak bisa di cover di bilangan long tadi, kita bisa cut, tetapi di sini kita jadikan dia string ya. Kita buat dia menjadi string seperti ini. Kalau mau dicetak bisa pakai b. Coba kita run dulu. Kalau tidak bisa nanti kita buat b to string. Ya bisa ya dicetak ya. Jadi dia bisa menyimpan angka yang lebih besar lagi, yang tidak bisa di cover di tipe data primitif. Oke. Ini sekilas tentang big integer. Kemudian di dalamnya tadi disebutkan ada sebuah method di big integer, ada method yang namanya isProbablePrime yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah bilangan yang kita masukkan adalah bilangan prima atau bukan. Baik, kita kembali kemari. Jadi di sini sudah ada perintah untuk menginputnya pakai string buffer ya. Kita sudah disiapkan perintah untuk menginput sudah pakai string buffer, kemudian string n buffer header read line. Kemudian kita diminta untuk membuat sebuah pendeteksi apakah dia prima atau bukan. Jadi kita bisa buat di sini. Kita bikin big integer dulu, big integer misalnya
BI. Big integer BI sama dengan new big integer, baru masukkan ini stringnya. Jadi kita gunakan konstruktor yang inputnya berupa string ya. Seperti ini. Kemudian kita mau deteksi apakah dia prima atau bukan, bisa pakai boolean. Prima. Kita mau deteksi apakah dia prima atau tidak menggunakan method yang ada di dalam kelas big integer. Jadi kita gunakan BI titik. Methodnya tadi adalah method is probable prime. Oke, kita titik koma dulu. Kalau kita lihat di sini ada inputnya, dia meminta input is probable prime certainty. Di beberapa literatur saya lihat dia memasukkan bilangan, ada yang memasukkan 1, ada yang 100, ada yang 3. Kita coba masukkan saja 100. Karena di sini tadi ada konten 100, dicoba kita tes dulu. Kita tes 100 dulu. Tapi sebenarnya 1 juga dimasukkan di sini, tidak apa-apa. Saya lihat di beberapa literatur dia masukkan angka 1 saja. Kemudian kita buat pernyataan gini. Jika dia prima, if prime, bukan bahasa Indonesia tadi. Jika prima, maka kita akan mencetak sistem out print. Sistem out print. Di sini kita tulis prime. Kemudian titik koma. Else-nya kita tulis kalau dia tidak prima, else kita tulis di sini not prime. Oke, kita periksa kembali lagi. Ini untuk membuat big integernya b, kemudian b is probable prime 1 prima, system out print prime. Kita coba gunakan angka 1 di sini. Kemudian jika dia prima cetak prime, jika tidak prima cetak not prime. Coba kita run code. Oke, kita tunggu, sudah berhasil. Kemudian kita coba submit saja. Oke, berhasil tersubmit. Untuk penulisan yang lebih singkat mungkin kita bisa buat seperti ini. Kita bisa gunakan operator ternary. System out print seperti ini. System out print, kemudian kita buat logikanya di sini. Prima. Kemudian tanda tanya, kemudian prime titik 2 not prime. Ini cara penulisan singkat. Kalau cuma ada 2 pilihan ya, kita bisa pakai operator ternary. Jadi yang ini kita hapus saja. Jadi operator if else bisa kita ganti kalau isinya cuma menuliskan saja prima prime not prime. Kita coba tes, coba kita run code. Oke, kita submit. Oke, diterima. Mungkin mau butuh penulisan yang lebih singkat lagi, kita bisa singkat ini menjadi, ini kita letakkan di dalam, kita cut ini. Ini hanya teknik penulisan singkat saja, tidak mengubah esensi dan tidak terlalu berpengaruh dengan komputasi ya. Kita run. Oke, benar. Kita submit lagi. Oke, benar. Mungkin butuh penulisan yang lebih singkat lagi, ini bisa kita copy lagi nih. Kita cut, kita gantikan untuk menggantikan B. Paste di sini. Hapus di sini. Kita run. Oke. Submit code lagi. Oke, baik, kita sudah punya 3 jawaban. Ini masih bisa lebih singkat lagi ya. Kita bisa gunakan buffer red line di sini. Kemudian di dalam sini. Tapi biasanya kita harus menyertakan try and catch. Kita coba saja. Oke, kita submit. Jadi dia sudah lebih singkat barisnya, tetapi lebih memusingkan untuk dibaca. Baiklah, saya kira untuk tutorial is prime menggunakan bilangan big integer, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau kawan-kawan punya saran dan pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.